Lafa Akbar dari Balikpapan, NIM aku. Hai, nama aku Reza Syaratur Rahayu dari Tanah Gerogot, NIM aku. Hai, aku Zafira Jerika Putri, asal dari Balikpapan, NIM aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lafa Akbar, Zafira Jerika Putri, dan saya Reza Syaratur Rahayu. Kami bertiga akan melakukan wawancara nih teman-teman ya. Kita akan menuju ke rumah Umi Fuji ya. Langsung saja teman-teman, untuk mempersingkat waktu, ayo kita otw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pendidikan agama Islam dengan anggota kelompok saya Reza Syaratur Rahayu. Saya Zafira Jerika Putri. Saya Lafa Akbar. Permisi Umi. Iya, Jadi maksud dan tujuan kedatangan kami bertiga ke sini untuk mengerjakan serta menyelesaikan program studi kami pendidikan agama Islam. Jadi dosen pembimbing kami meminta kami untuk melakukan wawancara kepada tokoh agama. Dan alhamdulillah nih Umi, kita dapat bertemu di kesempatan kali ini untuk wawancara Umi ya. Apakah Umi bersedia? Insya Allah sedikit. Terima kasih banyak Umi. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja Umi ya, kita mulai wawancaranya. Oke, jadi untuk wawancaranya ini ada beberapa materi Umi yang ingin kita tanyakan kepada Umi. Kami ingin meminta penjelasannya. Yang pertama itu tentang bagaimana agama sebagai tuntunan hidup kita. Lalu ada bagaimana agama sebagai motivasi untuk kita dapat bertahan hidup, motivasi kehidupan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghidupi kehidupan, cara menghadapi kehidupan menurut agama Islam. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh teman saya Bu ya, oleh Lafa. Baik, pertanyaan yang ingin saya tanyakan pertama, agama kan merupakan tuntunan hidup bagi manusia. Saya boleh tahu nggak alasannya itu seperti apa? Kalau menurut Umi, agama merupakan sumber moral. Terus agama juga sebagai petunjuk kebenaran. Terus agama juga sebagai pembimbing rohani. Kalau menurut Umi ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua nih, mengapa agama dapat dikatakan sebagai salah satu tiang dalam berperilaku? Kalau menurut Umi, agama seseorang hak bisa berperilaku baik di tengah kehidupan masyarakat karena agama yang selalu mengajarkan kebaikan dan lain-lain. Oke, kita kan sebagai manusia ini mempunyai tuntunan hidup. Bolehkah saya minta sedikit poin apa sih tuntunan hidup kita? Hal-hal yang perlu dipenuhi dan dicapai dalam kehidupan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Umi, sebutkan salah satu agama merupakan ajaran kebaikan yang dapat menjadi tuntunan hidup manusia karena dapat mengajarkan kebaikan, dapat mengajarkan moral dan masing-masing yang harus diajarkan. Oke. Pertanyaan terakhir dari materi saya, bagaimana agama mempengaruhi tindakan dan perilaku individu dalam masyarakat? Menurut Umi, agama mendorong individu melakukan aktivitas karena tindakan yang dilakukan di
memandang itu sebagai unsur kesucian. Oke, terima kasih ya Mi. Sama-sama. Mungkin kita bakal lanjut ke pertanyaan dari Ratu. Ya. Permisi Umi, jadi saya di sini juga ada beberapa nih Umi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Umi mengenai materi kami ini. Jadi kan hidup ini kan kita kan berjalan Umi ya. Jadi motivasi apa aja gitu nah yang ada dalam agama Islam atau panduan dari agama kita agar kita dapat menjalani hidup dengan tentram, dengan aman. Motivasinya itu apa Umi? Kalau menurut Umi, motivasinya itu berkorban, terutama ya. Yang kedua bertindak baik, terus selanjutnya mengadakan tantangan, dan yang selanjutnya mungkin berinovasi. Jadinya selain sebagai motivasi nih, agama juga memiliki peran lain nggak Umi dalam kehidupan kita? Sebagai meningkatkan moral terutama ya, terus pegangan dan kehidupan kita, dan sarana mengatasi modal kesulitan atau frustasi, dan meningkatkan pengetahuan kita. Jadi agama selain bisa menjadi motivasi hidup, juga bisa menjadi sarana untuk mengatasi frustasi Umi ya, cara kita menghadapi kehidupan gitu ya. Juga bisa menjadi pegangan serta pedoman hidup ya teman-teman tentunya. Ya benar. Jadi terima kasih Umi atas penjelasannya. Kami masih memiliki satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman saya. Baik, ini saya ingin mengulik sedikit tentang Boleh. cara kita untuk menghadapi hidup dalam Islam ya Umi ya. Pertanyaan saya, menurut cara seorang muslim mengenai takdir dan tetap optimis dan menghadapi tantangan hidup menurut Umi? Kalau menurut Umi, dalam Islam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun manusia tetap menjalankan apa yang telah diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk pertanyaan kedua ini, menurut Umi, untuk sikap tawakal dalam Islam itu bagi seorang muslim harus bersikap seperti apa? Kalau menurut Umi, tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Setelah melakukan usaha yang maksimal terutama itu. Pertanyaan ketiga dari saya nih, menurut ajaran Islam, bagaimana sholat dapat membantu seseorang dalam menghadapi masalah hidup? Menurut Umi, sholat membantu menenangkan hati, mengingatkan akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut perbedaan dari sikap sabar dan tawakal itu untuk menghadapi ujian hidup gimana tuh menurut ajaran Islam? Sabar adalah untuk menahan diri dan tetap tenang dalam menghadapi semua masalah. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, mengapa dalam Islam dianjurkan untuk bersyukur meskipun kita lagi sedang dalam kesulitan? Bersyukur dianjurkan oleh Subhanahu Wa Taala karena setiap cobaan memiliki hikmah dan ujian masing-masing. Jadi segala sesuatunya kita, setiap ujian yang diberikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus tetap bersyukur. Baik, jadi untuk kesimpulannya Umi ya dari pertanyaan yang telah diajukan oleh Dialova, dari saya sendiri Sifta Zafira itu adalah tuntunan hidup itu yang paling dasar itu tentunya kita harus memiliki moral ya Umi ya, untuk menjalani kehidupan agar dapat hidup dengan tentram ya. Lalu mengapa kita harus memiliki motivasi ya tadi Umi ya, agar kita bisa bertindak baik. Lalu kita bisa motivasi untuk dapat berinovasi, improve lebih baik ke depannya. Serta yang terakhir tadi yang dapat saya tangkap adalah tentang bagaimana kita bertawakal atau berserah diri Umi ya, karena kembali lagi manusia hanya bisa berencana ya, tapi Allah yang menentukannya. Iya, nah jadi
Terima kasih Umi. tentunya kepada Umi udah meluangkan waktu untuk kita membantu memenuhi tugas dari Bu Pradea. Terima kasih juga karena udah bantu memberikan ilmu nih kepada kita. Sedikit tapi banyak. Walaupun Ya, sedikit tapi kita bisa dapat banyak ya, sangat luas untuk kita juga ke depannya. Di waktu yang singkat ini kita dapat mendapatkan ilmu baru ya teman-teman ya, bisa menjadi pegangan hidup kita. Semoga Umi dan keluarga baik-baik aja, sehat selalu. Semoga dalam lindungannya Allah. Amin. Sehat. Ya, jadi kami terima kasih banyak Umi ya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak Umi. Ya, jadi kurang dan lebihnya juga kami mohon maaf ya kepada teman-teman. Kami harap dari wawancara yang kami lakukan bersama Umi dapat teman-teman pahami dan teman-teman mengerti, dan juga tentunya harus teman-teman aplikasikan kepada hidup sehari-hari. Kami dari kelompok 3 atas nama saya Reza Syaratur Rahayu, Saya Zabira Zika Putri. Saya Dela Fakbar. kami undur diri. Apabila ada salah kata kami mohon maaf karena kami hanyalah manusia yang tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi adalah video wawancara kami bersama dengan Umi Fuji yang telah kami lakukan. Jadi dari wawancara yang telah kami lakukan bersama Umi Fuji tadi, alhamdulillah ya teman-teman, Kita dapat banyak kesimpulan, dapat pelajaran. Banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari wawancara yang tadi. di waktu yang sangat singkat tadi, alhamdulillah ada beberapa hal yang dapat mengubah hidup kita tentunya ya teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulan tadi itu ada beberapa kesimpulan yang kami dapat. Yang pertama adalah kesimpulan tentang agama sebagai tuntunan hidup. Jadi untuk dari ini kesimpulan apa saja nih yang tadi didapatkan? Oke, tadi saya ada sedikit mencatat nih dari wawancara Umi Fuji. Kalau kesimpulan dari materi saya yaitu tuntunan hidup menekankan bahwa agama berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi individu dalam menjalani kehidupan. Agama mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan yang menjadi landasan dalam berinteraksi dengan sesama. Selain itu, praktik ibadah dan ritual dalam agama membantu memperkuat spiritual agama dan koneksi dengan Tuhan, memberi rasa tujuan dan makna dalam hidup, dan demikian agama tidak hanya menjadi aspek kepercayaan tetapi juga panduan dalam menghadapi sebagai tantangan hidup. Itu adalah materi yang saya catat dari hasil kita mewawancarai Umi Fuji tadi. Mungkin dari Zafira ada materi kesimpulan yang dicatat. Ada sih, kalau dari kesimpulan dari materi saya itu, seorang muslim bisa diharapkan untuk selalu sabar, bersyukur, tawakal, dan harus menjaga sholatnya, karena sholat itu wajib ya teman-teman, jangan lupa. Untuk sebagai sumber kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan, kita tuh harus mempercayai ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan terus berusaha untuk menjalani hidup dengan optimis. Berarti sangat banyak ya yang kita dapat dari dua materi ini. Kita dapat banyak kesimpulan teman-teman. Jadi alhamdulillah juga nih teman-teman, dari pertanyaan yang telah saya tanyakan kepada Umi Fuji, saya juga dapat mendapatkan beberapa kesimpulan tentang agama itu ternyata bisa menjadi motivasi kita untuk dapat hidup ya. Dikarenakan tentu saja ini, apalagi kita khususnya agama Islam ya teman-teman, kita mendapatkan pedoman hidup dari Al-Quran, hadis-hadis yang ada maupun firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selain motivasi, tentu saja agama juga memiliki peran lain nih dalam kehidupan. Salah satunya adalah sebagai tempat kita berserah diri kepada Tuhan, tempat kita tempat kita untuk sebagai pegangan serta pedoman hidup kita nih, di mana tempat kita harus mengikuti arahan hidup yang benar dan tepat ya teman-teman ya. Lalu sebagai upaya peningkatan moral di masyarakat, karena tentu saja ya alhamdulillah banget ya teman-teman, kita terakhir sebagai umat muslim nih, yang dimana kehidupan kita telah disusun rapi dan telah diberikan pedoman atau petunjuk hidup kita oleh Allah ya teman-teman
waktu yang singkat pastinya kita dapat banyak pelajaran. Karena tadi kita juga sempat berbincang sebelum mulai wawancara ya. Ada juga hal-hal yang lain kita tanyakan kepada Umi. Dan alhamdulillahnya semua berjalan lancar. Kita mendapat ilmu, mendapat pelajaran hidup. Mungkin itu saja kali ya. Dan Masya Allah banget ya teman-teman, kita mendapatkan berkah juga luar biasa anginnya dari tadi ya. Sepoi-sepoi banget. Anginnya sangat-sangat kencang teman-teman. Sepertinya kita memang mendapatkan berkah dan ridho Allah gitu ya. Kita wawancara Di Masya hari yang Allah, panas seperti ini tapi anginnya sangat kencang Masya Allah teman-teman. teman-teman ya. Sampai jilbab kita nggak beraturan ya. Nggak Jangan apa-apa. salpok ya teman-teman. Karena anginnya Masya Allah banget Masya Allah hari banget ini. kita telah diberikan ridho oleh Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Baik teman-teman, sekian adalah tugas Dari kami kelompok 3 dari saya Reza Syaratul Rahayu. Dan dari Zika Putri. Dia Lova Akbar Hermayanti. Kami bertiga pamit undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Apabila ada unsur-unsur yang dapat menyebabkan ketersinggungan teman-teman maupun penonton yang menonton, kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku perbuatanku, dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, meringankan beban-beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut namamu? Maka sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Dan apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Lova Akbar. Kalian pasti sudah pada tahu
Di sini saya akan menyimpulkan kembali materi yang kita bawakan wawancara kemarin, yaitu tentang agama sebagai tuntunan hidup, agama sebagai motivasi hidup, dan cara agama menghadapi kehidupan. Jadi gini, saya akan merangkum atau memberi kesimpulan dari ketiga materi itu. Yang pertama, ada materi yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu agama sebagai tuntunan hidup. Dapat diartikan sebagai ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk berbuat baik dan kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pertama, menjadi pedoman hidup. Agama mengajarkan kebaikan, moral, norma-norma yang harus dijalankan di dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi motivasi. Menjadi motivasi ini seperti agama mendorong individu untuk melakukan aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur serta ketaatan. Habis itu yang kedua ada menjadi sistem nilai. Agama berfungsi sebagai sistem nilai yang mengandung norma-norma tertentu. Yang ketiga, menjadi pemberi identitas. Yang keempat, menjaga stabilitas masyarakat. Nah, dalam Islam, misalnya agama mengatur berbagai hal berkaitan dengan moral, seperti berpakaian, berperilaku, bertutur kata, sama hubungan manusia dan manusia lain, seperti berinteraksi. Agama juga mengatur itu agar manusia tetap mengikuti peraturan tentang etika dan moralnya. Yang kedua, ada materi yang dibawakan oleh Zafira, agama bisa menjadi motivasi hidup. Oke. Di sini saya punya beberapa poin mengapa sih agama menjadi motivasi hidup kita. Yang pertama, memberikan landasan moral dan etika. Seperti yang saya bilang tadi, moral dan etika itu sangat penting, teman-teman. Yang kedua, mendorong untuk melakukan tindakan kebaikan. Jadi teman-teman harus selalu berbuat baik kepada siapapun, walaupun orang jahat ke kita harus berbuat baik. Yang ketiga, memberikan bimbingan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, pemahaman, dan pengampunan. Pengampunan ini paling sering ya teman-teman yang susah manusia lakukan. Sedangkan seperti yang kita tahu, Allah itu Maha Pengampun, tetapi masih ada manusia yang masih susah untuk mengampuni seseorang apabila dia udah merasa sakit hati sekali. Tapi jangan seperti itu teman-teman ya. Yang kelima, saya mempunyai menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Yang terakhir, mendorong seseorang untuk berkorban baik dalam bentuk materi maupun tenaga atau pemikiran. Lalu, motivasi keagamaan adalah usaha atau dorongan yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya. Agama juga berperan dalam pembentukan kepribadian manusia, habis itu nilai akidah dan praktik ibadah. Lalu yang terakhir, saya mempunyai materi agama tentang cara menghadapi kehidupan. Materi ini dibawakan oleh rekan saya, Reza Syahratu Rahayu. Yang pertama itu kita harus sabar, karena manusia itu harus sabar ya teman-teman. Karena masih banyak nih, apalagi Gen Z zaman sekarang itu kayak udah kesabaran itu setipis tisu. Walaupun sebenarnya saya juga kayak gitu, kesabaran setipis tisu. Tetapi agama mengajarkan kita harus tetap sabar. Yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga, berdoa dan berzikir. Berdoa ini udah pasti teman-teman harus lakukan. Habis itu yang keempat adalah menjalin hubungan baik. Yang kelima, mencari hikmah. Yang keenam, tetap berikhtiar. Yang ketujuh, meningkatkan ketakwaan. Dan terakhir, menjadikan masalah sebagai motivasi. Mungkin itu materi yang dapat saya rangkum mengenai materi yang kami bawakan di wawancara kepada Umi Fuji pada hari kemarin. Lalu saya akan membahas sedikit nih teman-teman. Tadi kan saya agak lumayan panjang menjelaskan materi dari kami bertiga. Saya mencatat juga atau merangkum lebih sedikit supaya teman-teman lebih jelas untuk menerima materi dari kami. Yang pertama, tuntunan hidup. Agama menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi penganutnya. Agama mengajarkan kebaikan, moral, dan norma-norma yang harus dijalankan dalam masyarakat. Itu untuk materi tuntunan hidup. Yang kedua, ada motivasi hidup. Agama dapat menjadi motivasi untuk berkorban dalam bentuk materi, tenaga, atau pemikiran. Perbuatan dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian dan ketaatan.
Lalu yang terakhir, cara menghadapi kehidupan. Agama dapat memberi dukungan moral dan spiritual bagi anggota masyarakat dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup. Mungkin itu saja kesimpulan dari 3 materi yang saya simpulkan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya simpulkan dari ketiga materi yang kami bawakan. Selanjutnya akan diberikan kesimpulan dari teman-teman saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Zafira Jerika Putri. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk ringkasan dari materi agama sebagai tuntunan hidup. Pertama, agama itu kenapa dikatakan sebagai tuntunan hidup bagi manusia, khususnya Islam? Itu karena agama itu merupakan sumber motivator. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga agama memberikan kita mengajarkan kita untuk berperilaku moral, dan kita harus kasih sayang sama manusia dan sesama umat juga. Dan itu udah termasuk kenapa kita harus percaya bahwa agama itu sebagai tuntunan hidup kita. Dan di sini juga agama itu merupakan sumber moral. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak memiliki agama, moral kita juga akan terganggu ya teman-teman. Dan setelah itu saya akan memberikan kesimpulan tentang agama sebagai motivator. Mengapa dikatakan seperti itu? Agama itu sebagai motivator, menurut saya, kesimpulan saya dari wawancara kemarin itu sebagai motivator itu karena sumber motivasi dari kita semua. Karena kalau misalnya kita sedang down, kita pasti membutuhkan motivator. Dan untuk khususnya agama Islam, kita bisa membaca Al-Quran. Itu akan membuat kita termotivasi. Dan banyak di Al-Quran surah-surah yang membuat kita termotivasi ya teman-teman ya. Dan untuk cara menghadapi hidup menurut agama itu kita bisa bersikap tawakal ya. Tawakal itu adalah berserah diri. Kita diajarkan untuk berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kita ujian itu pasti ada alasannya kenapa kita mendapatkan ujian tersebut. Karena Allah itu tidak semerta-merta memberikan ujian yang susah kepada umatnya. Dan juga kalau misalnya kita sedang menerima ujian atau menerima menerima hal baik, kita tuh bisa bersyukur kepada Allah gitu. Kita tuh harus bisa bersyukur, bersabar, bertawakal, berserah diri kepada Allah, karena semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti memiliki hal yang bagus untuk kita, hal yang dikhususkan untuk kita gitu. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Syahratur Rahayu dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan atau memberikan beberapa kesimpulan dari materi wawancara yang telah kami laksanakan kemarin. Oke, jadi saat wawancara kemarin saya mendapatkan materi tentang agama sebagai tuntunan hidup, motivasi dan cara menghadapi kehidupan sehari-hari menurut pandangan agama Islam tentunya. Oke, yang pertama adalah tuntunan hidup. Agama menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi penganutnya. Agama mengajarkan kebaikan, moral, dan norma-norma yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya di sini adalah di mana kita sebagai umat muslim telah diberikan bekal-bekal untuk menjalani kehidupan melalui Al-Quran tentunya, serta hadis-hadis yang ada maupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada motivasi. Agama dapat menjadi motivasi untuk berkorban dalam bentuk materi
tenaga, atau pemikiran. Perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian dan ketaatan. Oke, jadi selanjutnya adalah cara menghadapi kehidupan menurut pandangan agama Islam. Menurut pandangan agama sendiri, agama dapat memberikan dukungan moral dan spiritual. Cara agama menghadapi kehidupan sendiri tentunya dengan agama Islam ya. Agama dapat memberikan dukungan moral dan spiritual bagi anggota masyarakat dalam menghadapi masalah dan tantangan kehidupan. Baik, selain itu agama juga memiliki fungsi lain seperti menjaga keharmonisan sosial, menjaga identitas dan tradisi budaya suatu masyarakat. Motivasi amal kebajikan, memberikan arti hidup, meningkatkan kesejahteraan. Baik, sekian adalah kesimpulan dari materi saya kemarin tentang motivasi serta tuntunan hidup bagaimana umat beragama muslim menjalani hidup. Sekian, saya Reza Syaraturahyu undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.